Bay, gue udah make Law of Attraction, tapi kok gak berhasil-berhasil ya? Hai semuanya, kembali lagi bersama gue Bayu dari Asah Diri. Kali ini gue bakal ngebahas cara make Law of Attraction yang benar. Mungkin lu udah pernah denger yang namanya Law of Attraction ya, dimana Law of Attraction itu adalah hukum alam atau hukum semesta, dimana kita berfungsi sebagai magnet dan bisa menarik hal-hal yang kita pengenin di dunia ini. Law of Attraction salah satunya juga dipopulerkan oleh buku yang judulnya The Secret oleh Rhonda Byrne, kalau nggak salah namanya. Nah, sayangnya banyak nih pengertian yang salah di luar sana dengan cara menggunakan Law of Attraction. Banyak yang mikir, oke, kalau gitu gue tinggal berharap dan semuanya akan terjadi dengan sendirinya. Wait, tunggu dulu sobat-sobat Asah Diriku. Ingat, di dalam Law of Attraction, kita menarik hal-hal yang satu frekuensi dengan diri kita. Artinya, kita meradiasikan, kita mengeluarkan sesuatu terlebih dahulu. Kita mengeluarkan energi, kita mengeluarkan frekuensi. Dan apa yang kita keluarkan inilah yang akan kita tarik ke dalam hidup kita. Jadi kalau kita mengeluarkan cinta dan kasih sayang, dan itulah juga yang akan kita tarik ke dalam hidup kita. Dan beberapa hal yang harus kita ngertiin dulu nih sebelum kita bisa make Law of Attraction dengan baik dan benar. Yang pertama adalah tentang bahasanya alam semesta. Bahasa alam semesta itu bukan dalam bentuk perkataan atau bukan dalam bentuk pikiran, melainkan dalam bentuk perasaan. Dan inilah hal yang crucial, hal yang penting yang bisa menyebabkan Law of Attraction itu bekerja atau enggak buat lo. Mungkin biar lebih gampangnya gue kasih contoh. Misalnya seseorang sedang mencari pasangan hidup. Nah, semakin dia desperate, semakin dia stres untuk mencari pasangan hidupnya, semakin dia nggak bakal dapet orang tersebut. Kenapa? Karena di saat lo desperate buat mencari pasangan, berarti lo datang dari suatu kondisi di mana lo nggak punya pasangan dan lo berkekurangan. Energi dan frekuensi yang lo radiasikan keluar otomatis adalah frekuensi berkekurangan itu tadi, frekuensi dari situasi lo yang tidak memiliki. Dan ingat, Law of Attraction berkata, we attract what we are, bukan what we want. Kita akan menarik hal-hal yang kita radiasikan keluar dan bukan yang kita inginkan. Baik, tapi kan emang faktanya kan bener gue gak punya pasangan. Gimana caranya gue bisa meradiasikan frekuensi yang lain, frekuensi yang positif, sedangkan kenyataannya gue bener-bener gak punya pasangan dan gue bener-bener desperate buat mencari pasangan hidup dalam hidup gue. Kita masuk ke titik penting yang kedua. Kita sering banget denger nih kata-kata seperti gue mesti lihat dulu baru gue bisa percaya. Nah, triknya di sini adalah lo melihat dan merasakan sebelum satu hal tersebut termanifestasi di dunia. Keywordnya di sini adalah dimensi kuantum. Tapi di sini gue nggak akan memperdalami hal ini. Kalau lo pengen mencari info tentang dimensi kuantum ini, bisa cari. Dan di situ lo akan bisa mengerti kenapa di dimensi kuantum tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Mungkin untuk ngejelasinnya lebih gampangnya kayak gini ya. Lo pernah nggak mikir tentang satu hal yang terjadi di masa lalu? Mungkin ada seseorang yang ngatain lo atau berbuat buruk kepada lo, dan lo kesel banget gitu. Terus lu puter film itu di kepala lu berkali-kali dan lu mikir nih, anjir, harusnya gue bisa mengeluarkan argumen ini nih gitu. Supaya gue bisa menang di argumen itu, supaya gue bisa ngasih counter attack gitu di saat dia ngatain gue gitu. Sadar gak sadar ada efek biologis yang terjadi di dalam tubuh lu. Mungkin jantung lu akan berdetak lebih kencang. Mungkin tekanan darah lu naik, lu jadi lebih emosi.
Padahal yang lo lakuin hanyalah lo berpikir ke masa lalu, dan itu bukan realita yang ada di sini dan sekarang, melainkan hanya memori yang ada di masa lalu. Jadi kasarannya, badan lo itu tuh nggak tahu mana yang realita nyata dan mana yang cuma pikiran aja. Nah, kalau itu berfungsi dengan masa lalu, itu juga akan berfungsi dengan pikiran-pikiran lainnya. Analog dengan kejadian itu, misalnya kita bisa fokus ke masa depan dan membayangkan kondisi kita di saat kita sudah punya pasangan, kalau untuk stay di contoh yang tadi. Rasanya tuh apa ya? Pasangan yang kita dambakan itu bentuk rambutnya, bentuk wajahnya, postur tubuhnya tuh seperti apa ya? Kualitasnya tuh seperti apa ya? Kalau gue lagi malam mingguan, lagi PDKT sama dia dan kita enjoying time together, itu rasanya seperti apa ya gitu. Dan bayangin semuanya sedetail mungkin. Dan satu reminder nih, kita melakukan ini bukan dari sisi kita menginginkan hal tersebut, melainkan dari posisi bahwa kita sudah ada di posisi tersebut. Dan semakin sering kita mengambil waktu untuk melakukan hal-hal ini, niscaya semakin cepat itu juga akan termanifestasi di dunia nyata. Karena semakin sering kita juga ngajarin badan kita, tubuh kita, again, tadi kita udah ngertiin kenapa tubuh kita nggak ngerti antaranya realita nyata atau hanya antara pikiran saja. Nah, kita ngajarin badan kita untuk berada di kondisi tersebut. Dan titik yang penting yang ketiga adalah di saat lu sudah fokus ke perasaan dan lu sudah fokus untuk melatih diri lu untuk berada di kondisi tersebut, di mana semua harapan-harapan lu sudah terjadi, udah, gak usah nungguin apa yang lu pengenin tadi untuk jadi kenyataan. Balik lagi ke fokus ke hal-hal yang bisa lo lakuin di sini dan saat ini juga. Karena pernah gak lu berusaha keras untuk nginget-nginget satu hal, tapi lu nggak muncul di pikiran lo gitu. Tapi begitu lu pasrah dan udah nggak mikirin lagi, tiba-tiba muncul nih jawabannya dari pertanyaan atau dari hal yang lu berusaha keras untuk lu ingat-ingat itu tadi. Sama halnya dengan di sini. Udah, nggak usah dipikirin dan udah nggak usah nungguin kapan semua itu termanifestasi di dunia nyata. Fokus aja ke hal-hal yang bisa lo lakuin di sini dan sekarang. Buat stay di contoh yang tadi, lo bisa ngurus diri lo dengan lebih baik lagi. Untuk bisa menjadi seorang yang atraktif juga di mata orang lain. Lo bisa asah skill berkomunikasi lo. Lo bisa proaktif mencari kesempatan, bisa networking sama orang lain, dan kenalan sama orang-orang yang baru lagi. Jadi untuk merangkum video kali ini, ada 3 kunci yang harus lo perhatikan di saat lo menggunakan Law of Attraction. Yang pertama adalah bahasa alam semesta bukanlah perkataan, melainkan perasaan. Yang kedua, fokus ke perasaan dan apa rasanya di saat lo sudah memiliki hal-hal tersebut atau sudah berada di kondisi tersebut. Dan yang ketiga, gak usah lu tungguin, lu hidup aja dengan mindful. Kesempatan-kesempatan akan hal-hal yang tadi udah lu manifestasikan, udah lu taruh nih di keranjang Law of Attraction tadi, itu bentuknya tuh gak selalu lurus. Jadi gak, lu berharap lu menjadi orang yang sabar, tiba-tiba lu jadi sabar gitu, gak kayak gitu. Hidup akan memberikan lu kesempatan-kesempatan, challenges untuk bisa menjadikan lu orang yang sabar contohnya. Nah, di saat lu mindful, lu sadar akan kesempatan-kesempatan yang hidup ini lo dikasih ke lu. Lu sadar bahwa kenapa gue minta kesabaran, tapi tiba-tiba orang-orang di sekitar gue jadi nyebelin semuanya gitu loh. Nah, kalau lu mindful, lu sadar, oh, ini bentuk hidup membantu gue untuk bisa menjadi orang yang lebih sabar. Gitu teman-teman. So, semoga video ini bisa membantu lo. Dan kalau lo suka dengan video ini, bisa klik like dan subscribe di YouTube channel Asah Diri. Bisa share juga video ini ke teman-teman lo. Semoga membantu mereka juga. Dan ya, semoga kita ketemu di kesempatan selanjutnya. Thank you.